Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, minggu pertama di tahun 2022. Ini adalah hari yang istimewa karena kita hari ini tentu akan bersama-sama nanti beribadah kepada Tuhan. Ya, mari sebelum beribadah kepada Tuhan, pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan, dikuatkan, bahkan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Menjadi sumber kekuatan bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan terus dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini di hari Minggu pertama di tahun 2022 ini Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, atas begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu bagi hidup kami. Dan juga melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Ya, jalan menuju hidup. Jadi ada begitu banyak jalan dalam dunia ini. Ya, bahkan ada banyak jalan yang seringkali menyesatkan kita. Karena itu kita butuh jalan kehidupan, jalan yang dari Tuhan. Nah, kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh petunjuk Tuhan supaya kita bisa berjalan di jalan kehidupan ini. Tuhan berjanji akan memberitahukan kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pesan petunjuk dari Tuhan adalah ketika kita terus dekat dengan Tuhan. Ketika kita terus berfellowship dengan Tuhan. Terus berinteraksi dengan Tuhan. Ya, berdoa, ya, merenungkan firman-Nya. Ya, terus pokoknya kita semakin melekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberitahukan jalan mana yang harus kita lewati. Jalan mana yang menuju kepada kehidupan. Atau jalan kehidupan. Karena itu dekat dengan Tuhan adalah hal yang mutlak penting. Dan dikatakan di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Luar biasa. Ada begitu banyak orang gak tahan di hadapan Tuhan. Doa ya sebentar sambil lari. Gak ada waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan ada sukacita. Kalau kita memberi waktu kita, memberikan waktu kita untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk kita berlama-lama di hadapan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Maka ada sukacita yang berlimpah-limpah. Yang akan menguasai pikiran kita. Hati kita, bahkan seluruh hidup kita. Engkau yang saat ini gundah gulana. Engkau yang saat ini mungkin sedang sedih. Sedang banyak kecewa dan sebagainya. Coba dekat dengan Tuhan. Coba engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Di sana ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi segala gundah gulana, segala kesedihan, segala kecewa itu akan musnah. Itu akan tergantikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Bahkan dikatakan, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah, siapa orang yang bisa mendapatkan nikmat yang dari Tuhan? Ini bicara tentang berkat Tuhan. Ini bicara tentang sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Nikmat yang dari Tuhan ada di tangan kanannya. Nah, sekali lagi dibutuhkan untuk kita dekat dengan Tuhan. Intinya adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, kita selalu beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Bukan sisa waktu. Ya, ada orang-orang yang seringkali
nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu berdoa. Ya, kalau ada sebentar saja itu sisa-sisa. Jangan beri sisa waktu, ya, tetapi utamakan Tuhan. Maka engkau akan merasakan tuntunan Tuhan. Engkau akan bisa mengerti akan petunjuk Tuhan. Jalan mana yang menuju kehidupan. Jalan mana yang harus kita lewati. Bahkan kita bisa merasakan damai sejahtera. Sukacita yang berlimpah-limpah. Ingat, sukacita yang dari Tuhan beda dengan sukacita yang dunia tawarkan. Ya, kalau dunia menawarkan sukacita itu sesaat saja. Tetapi kalau sukacita dari Tuhan itu luar biasa. Ya, bisa mengubahkan akan hidup seseorang dari kekhawatiran, dari ketakutan, kesedihan, berbalik 180 derajat. Jadi berubah karena ada sukacita yang berlimpah-limpah yang dari Tuhan. Bahkan nikmat dari Tuhan, atau kemuliaan, atau berkat, pokok segala yang baiklah yang dari Tuhan. Itu pun disediakan bagi orang-orang yang dekat dengan Dia. Ya, Tuhan mau memberitahukan kalau kita nggak pernah mau mendengarkan, ya kita nggak pernah ngerti. Karena itu beri waktu, dengarkan Tuhan. Dia akan memberitahukan kepadamu jalan kehidupan. Terus bukan hanya itu, terus dekat dengan Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan ada sukacita. Lebih lagi, di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Ya, berarti kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Selalu nempel dengan Tuhan. Istilah lainnya adalah melekat dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, jangan beri sisa waktu, tapi beri waktu yang terbaik untuk engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk engkau berdoa, engkau bisa curhat dengan Tuhan. Engkau bisa hati ke hati dengan Tuhan. Bahkan engkau bisa minta petunjuk Tuhan. Termasuk juga dengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Kalau kita berdiam diri, kita bisa menangkap semua itu. Dan ketika kita mentaati, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, 2022 harus berbeda daripada tahun yang lalu. Karena itu beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Nah, Tuhan akan memberitahukan jalan bagimu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat yang luar biasa atas kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami mau memperbaharui diri kami Tuhan di tahun 2022 ini. Untuk kami memberi waktu yang terbaik, bukan sisa-sisa waktu. Setelah kami menghabiskan waktu untuk hidup kami sendiri. Tetapi kami mau mengutamakan Tuhan sebelum kami melakukan yang lain. Engkau yang terutama bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekat dengan-Mu. Kami akan bisa mendengarkan petunjuk-Mu. Untuk kami melewati jalan kehidupan. Untuk kami merasakan sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan kenikmatan atau berkat yang dari Tuhan juga atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami terus dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan biar senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, siap-siap ibadah ya. Jangan lupa utamakan Tuhan. Ya, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.